Shalom, salam sade, salam hari Minggu. Hari ini saya upload video, ada sedikit yang saya sampaikan. Buat para Cuan Army, ini hari Minggu saya nggak bahas kripto. Ini video renungan mingguan buat teman-teman. Ini saya upload hanya buat teman-teman Cuan Army yang seiman, kami yang atau yang beragama Kristen ya. Jadi video minggu ini tidak bahas ini soal market kripto gitu ya, lebih ke renungan mingguan. Jadi yang bukan ini skip aja video hari ini ya, video renungan minggu di skip aja ya. Selamat pagi buat teman-teman yang di dalam Kristus. Pagi ini ya, saya upload video juga, ini share sedikit informasi di mana 2 minggu lagi kalau nggak salah kita akan ini memasuki ini ya, Passover, Paskah ya di Indo ya. Jadi ya perbanyak doa lah untuk ini ya. Kalau yang bisa puasa juga puasa ya, di mana bulan ini lebih ini juga bersamaan di buat umat muslim juga bulan Ramadan buat mereka ya. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan, ada saya sedikit ralat. Kemarin saya baru sadar sebelumnya saya pernah buat video, saya sampaikan kemungkinan ya Fed akan cut rate di spring ya, di spring. Saya perkirakan mungkin ya Maret tanggal 20 ini, ternyata di sana belum spring ya. Saya juga baru tahu kemarin, adik saya Jumat dia post itu ya video dia di Colorado, malah sana masih winter, snow lebat lagi di sana ya. Lagi snow lebat. Jadi saya baru ini, saya ada salah perhitungan, saya pikir inilah kadang confused gitu ya. Karena saya di Jepang ini tanggal ini udah kita tanggal 23 udah spring ini ya, udah sakura udah keluar ini. Tapi ya hitungannya ambrek gitu. Jadi ambrek masih ini snow lebat lagi ya. Ini ya, lihat tuh videonya adik saya Jumat dia ada post masih snow lebat di sana di Colorado ya. Anjingnya dia lagi post anjingnya main snow gitu, ada tuh nanti lihat Shiba Inunya adik saya, ada istrinya tuh ya, Shibanya tuh lagi happy sama snow. Nah jadi saya baru ini gitu, berarti sana belum spring gitu ya. Jadi belum spring, dan saya coba cek lagi kemarin malam ya, malam di sini saya telepon teman saya juga yang di Amerika, saya tanya sana masih dingin, masih winter, belum spring, mungkin pertengahan April katanya ya. Saya bilang jadi kalau Mei masih hitungan spring. Saya lupa karena saya udah lama nggak di Amerika juga, cuaca berubah. Saya patokannya di Jepang sini sakura udah buka, nanti ini udah kita masuk spring gitu ya. Ternyata ini jadi ada confuse sedikit, perbedaan waktu juga. Jadi kalau saya lihat kalau begitu berarti mungkin di Maret tanggal 20 ini Fed belum cut rate gitu ya, karena di sana masih winter ya, belum hitungan spring. Jadi saya coba cek schedule lagi, next Fed ininya pertemuan FOMC Mei 1st, Mei tanggal 1. Jadi Mei tanggal 1 berarti masih hitungan spring di sana. Nah berarti kalau begitu Fed cut rate-nya itu di Mei 1st gitu ya, bukan di Maret 20 ini ya. Jadi kebetulan juga pas, untunglah saya mungkin diingatkan pas saya lihat Jumat kemarin adik saya dia post Shiba Inunya main snow lebat, saya baru di sana berarti belum spring gitu ya, masih winter gitu. Jadi
berarti Maret 20 ini nggak ini. Nah, pagi ini pas market saya lihat juga koreksi, ya, market juga koreksi. Ya nggak usah ini, serok aja. Market belum gimana. Saya rasa mungkin banyak yang takut juga ya. FOMC mereka duluan keluar market mungkin ya. Tapi ya ada diskon ya, serok aja. Itu satu. Saya nggak bahas, cuma saya mau ralat. Sebenarnya nggak bahas kripto, cuma saya mau ralat karena saya pernah ingatkan ada Fed cut rate di spring ya. Jadi saya lihat mungkin waktu itu karena di April nggak ada pertemuan, terus ya konsep saya teringat di Maret ini kita udah spring, tapi di Amrik belum gitu ya. Padahal waktu ini kita hitung Amrik gitu. Jadi Maret ini saya rasa nggak ada cut rate gitu ya. Di May 1st, berarti May 1st yang dia cut rate gitu. Karena May 1st masih hitungan spring di sana. Saya pikir udah summer, udah masuk hot, ternyata belum gitu ya. May 1st-nya itu masih spring di sana. Oke, itu satu hal yang saya mau ini ralat mau saya kasih tahu supaya ini apa sih yang lihat nggak salah, karena apa kadang kita lihat itu kita masih cari gitu, kita ini saya lihat dalam penglihatan kan masa-masa spring exactly ininya bulannya nggak kelihatan gitu, maka saya masih ngeraba cari, saya coba lihat schedule juga ya, cari ininya masih kita ini. Nah pas ya ini kemarin, oh berarti May 1st gitu ya, itu satu. Tapi yang pasti di tahun 2024 ini yang saya lihat ada 2 kali cut rate, 1 QE ya. Itu. Jadi mungkin first cut rate-nya itu di Mei. Pokoknya spring. Kalau May 1st masih hitungan spring, berarti May 1st di situ dia ini ya. Si Jerome Powell blow itu balon ya. Itu. Satu lagi yang saya mau ingatkan begini, karena kebetulan saya minggu lalu sebenarnya anak dari teman saya dia ada nanya saya kan nggak lihat-lihat YouTube Indo gitu. Nah mungkin orang Indo suka lihat-lihat hal spiritual gitu ya. Nah ada dia kasih lihat saya karena saya pernah ngomong sama dia gitu. Anak teman saya ini deket juga, kadang mereka ada apa-apa kadang curhat ke saya, bukan curhat ke orang tuanya karena mungkin dengan saya lebih dekat. Terus ya ini kata setan nggak dimaafkan. Ini ada nih YouTuber saya nggak mau ngomong apa, ada yang anomalinya itu ya, itu katanya setan bisa dimaafkan ya kan, jin dimaafkan Tuhan. Jadi saya bilang YouTube mana, terus saya lihat, saya coba ini. Nah ternyata YouTube ini juga kayaknya dia Kristen atau apa, doanya dalam nama Bapa ya kan. Tapi ini begini, saya buat video ini saya mau ingatkan, mungkin di antara kalian ada yang nonton juga ya. Saya tidak mau kalian tersesat pikirannya. Saya nggak mau judge orang itu sesat atau apa, tapi yang disampaikannya itu banyak tidak sesuai dengan ini. Dengan yang saya pahami secara spiritual. Saya juga orang pernah belajar spiritual dulu saat saya mencari Tuhan, tapi saya nggak mau panjang ke sana. Apa yang saya tahu saya mau share buat teman-teman agar tidak salah langkah, karena saya coba cek, kebetulan karena anak teman saya nanya, saya cari supaya jangan mereka salah langkah ya. Saya coba cek beberapa videonya. Nah di sana itu saya lihat banyak hal yang nggak benar gitu ya, yang itu bisa menggiring yang nonton itu, apalagi sesama umat Kristen, itu akan salah kaprah ya, itu pikiran kalian akan tersesat gitu. Jadi banyak hal dimanipulasi ya. Intinya saya nggak mau judge orang itu sesat ya, biarkan dia seorang indigo mau whatever ini. Tapi poin saya buat kalian, jangan sampai kalian percaya hal-hal yang begituan, yang ini seperti yang disampaikan. Kadang mereka sendiri ya yang begitu gitu, mereka pikir mereka benar ya, mereka tahu gitu. Padahal mereka juga dimanipulasi sama demonik gitu ya, tanpa mereka sadar ya. Mereka pikir mereka bisa kontrol jin-jin itu ya, demon-demon itu, padahal mereka nggak tahu, mereka justru mereka yang dipermainkan, yang dikontrol, dia punya ini sama mereka, terbalik gitu. Nah, saya nggak mau judge mereka ya, videonya saya cuma mau ingatkan buat kalian cuan-cuan army, apalagi orang Indo suka hal-hal spiritual. Saya juga dulu suka begitu ya.
Tapi intinya hal-hal begitu itu banyak yang tidak sesuai, ya, tidak benar. Seperti jin bisa ini dimaafkan Tuhan. Yang namanya falling angel, ya, itu sudah didepak sama Tuhan dari kerajaan Bapa dari surga. Itu mereka sudah menjadi lawan, ya, dengan berbagai manipulasi gitu, ya. Jadi tidak ada yang namanya itu pengampunan. Makanya mereka terus akan menjebak dengan berbagai manipulasi gitu, ya. Cuma whatever apapun itu, saya mau katakan YouTuber itu yang spiritual, yang begitu-gitu itu cuma manipulasi. Jadi kalau kalian tonton gitu-gituan, saya harap kalian jangan percaya, jangan masuk ke dalam apa yang dia sampaikan, anggap aja hiburan. Tapi kalau saran saya sebaiknya jangan tonton yang gitu-gitu, ya. Untuk hal-hal spiritual, seharusnya saran saya itu buat kalian kalau ada kendala spiritual atau apa, Tuhan itu udah siapkan. Untuk Indonesia itu Tuhan udah ada, salah satunya Dot Tony. Dot Tony itu salah satu hamba Tuhan yang spiritualnya yang benar, yang dari Tuhan, ya. Itu yang benar. Dan ada beberapa misionaris atau yang ini. Bukan Anda kalau ada masalah spiritual cari yang indigo begitu, ya. Anda akan salah. Karena saya lihat itu ada komen itu pasti udah Kristen karena namanya Immanuel something, malah nanya lagi ke dia ini, tolong cek kapan kedatangan Yesus Kristus. Wah, ini udah sesat banget, udah nggak boleh, ya. Kita nggak perlu tahu kapan kedatangan Tuhan, kita justru persiapkan diri gitu. Kapan dia datang harus siap gitu, bukan mau cari-cari tahu kapan kedatangan Tuhan, ya. Tuhan nggak butuh kita tahu gitu, ya. Jadi banyak hal saya lihat itu, ya, yang nggak sesuai, ya. Dan juga bukan apa-apalah, itu orang cuma ini ya mungkin buat YouTuber hiburan doang. Jadi kalian nggak ini. Kalau mereka benar-benar yang dari ini, dari Tuhan, ya. Satu gambaran saya kasih kalian lihat begini. Saya pernah sampaikan dari tahun kemarin, saya suruh kalian kuat di dalam doa, dalam Tuhan, karena ada roh perpecahan, ya kan, keluarga, anak akan break, itu ya, pasangan atau teman akan break, kalian doa supaya jangan kena imbas dari ini, ya. Nah, kalau benar-benar Anda di dalam Tuhan, Anda akan nggak kena ini. Tapi saya lihat mereka ini justru kena imbas dari roh perpecahan. Saya lihat grup mereka pecah juga gitu. Ya, berarti ya ini cuma permainan spirit doang. Jadi tidak ada yang apa-apa gitu. Dan kalau spirit yang dari Tuhan, saya berikan masukan sedikit lagi, ya. Anda tidak perlu lihat mereka wow gitu. Oh, kelihatan portal ini, portal itu. Kalau yang pemain spirit yang masih portal-portal, ya, itu yang masih energi cahaya yang masih mereka kaum angel, kaum jin, demonik, itu kekuatan mereka sebatas paling tinggi kekuatan cahaya, kecepatan cahaya. Jadi mereka selalu butuh portal untuk transfer, ya. Ini satu masukan, satu ini buat kalian supaya ngerti, supaya jangan kalau ada yang bahas-bahas gitu Anda kecolongan gitu, ya. Nah, kalau yang sudah dari Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan yang diberikan kelebihan yang dari Tuhan, spiritualnya itu, mereka tidak pakai portal lagi. Karena apa? Kekuatan terbesar, kecepatan terbesar di dunia ini, ciptaan Tuhan, itu bukan kecepatan cahaya, tapi kecepatan pikiran. Ya, kecepatan pikiran itu yang jauh di atas. Itulah kelebihan yang diberikan kepada kita daripada ciptaan yang lain, termasuk yang melawan kita, para malaikat, falling angel yang nggak sah. Mereka cuma kemampuan mereka sebatas kecepatan cahaya, ya. Tapi kalau kita yang di dalam Tuhan yang benar-benar, apalagi yang sudah connect, yang hamba Tuhan yang langsung connect dengan Tuhan, mereka itu sudah kecepatan pikiran. Contohnya bagaimana? Misalnya begini, hamba-hamba Tuhan. Mungkin kalian kalau pernah lihat YouTube evangelis
Tony, dia kan pernah bahas, begitu dia pikirkan ini langsung connect Tuhan, terbuka dia lihat. Nah itu kekuatan pikiran, dia nggak ada pakai transfer portal-portal lagi, langsung dia connect gitu. Nah itu kecepatan pikiran ya yang Tuhan berikan. Dia nggak perlu buka-buka portal ketemu Bapak di surga, enggak ya. Itu satu lagi contoh kekuatan pikiran. Kalau Anda lihat di Alkitab saat Tuhan Yesus setelah puasa 40 hari, ya dia diuji sama si setan. Nah itu juga kemampuan kecepatan pikiran. Dari dia di satu tempat di atap, langsung ke atas gunung, pindahan begitu ya, dan masuk ke alam lain yang dilihat dunia, gua akan berikan. Itu sudah dari dunia nyata ke dunia lain, itu tanpa portal-portal, langsung kekuatan pikiran, langsung ya. Nah itu yang dari ilahi, kecepatan. Dan yang mampu-mampu begitu, kalau genie, falling angel nggak ini. Yang masih mampu ya mbaknya si Lucifer masih punya kemampuan di situ ya. Makanya dengan Tuhan Yesus saat dia mau uji, klop satu kecepatan pikiran, cep. Jadi mereka pindah tempat itu pun ya secara tidak portal-portal lagi. Seperti kalau Anda lihat, dari portal, buka portal ini, itu masih sebatas kekuatan jin, demonik gitu ya, falling angel, yang mereka sebatas kekuatan energi. Nah, energi, cahaya, mereka butuh portal, pintu transfer antar ruang dan waktu. Ya. Nah, itu supaya jangan salah kaprah. Karena saya lihat di YouTube itu banyak umat-umat yang pikir dia benar. Wah, ini peperangan. Kita doakan dia perang sama roh mana. Sebenarnya itu sesama jin, kadang sesama ini mereka berantem juga, berebut teritorial, ya. Jadi bukan berarti itu pembasmian. Jadi banyak hal yang salah kaprah. Jadi saya berharap kali ini saya sampaikan soal-soal itu ya. Saya tidak mau judge mereka. Saya anggap mereka itu cuma buat YouTube hiburan ya, mensalurkan apa yang ini. Tapi kalian yang nonton anggap itu hiburan. Jangan kalian anggap mereka punya kekuatan dari Tuhan, dari ilahi, dan menanyakan hal-hal yang tidak benar. Itu akan mengarah ke kesesatan ya. Itu saya nggak suka ngejudge orang sesat atau apa, nggak boleh. Itu Tuhan. Tapi kalau lihat dari apa itu, akan ada yang terbawa udah salah gitu. Sampai nanyakan, suruh dia ngecek kapan Tuhan datang. Saya lihat tuh, saya baca komen, saya coba ini, wah banyak yang udah salah kaprah gitu. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Ya, saya harap seharusnya bukan dominasi saya bukan seorang pastor, saya bukan apa, karena saya sedikit paham soal spiritual karena saya pernah pelajari dulu ya. Jadi saran saya sekali lagi buat kalian teman-teman Cuan Army yang ada di Indo, kalau kalian ada masalah dengan spiritual, apakah entah saudara Anda kena pelet atau apa, atau kena ini itu, Anda butuh konsultasi pengetahuan spiritual, cari pastor Anda, cari atau Anda misal ada beberapa hamba Tuhan yang benar dipakai, mereka bisa ya. Atau Tony, Anda butuh knowledge, tanya. Jangan cari-cari yang indigo begitu. Itu sangat nggak ini. Kalau Anda punya masalah spiritual atau ganggu apa, cari pastor ya. Cari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Itu masukan saya, agar jangan nanti salah arah ya. Karena saya lihat ada yang udah dari pertanyaan komennya, saya lihat wah banyak yang udah salah arah begitu ya. Itu lagi. Satu lagi saya mau masukkan, saya lihat dia video, dia bahas ada etnik ini, ada alien gitu. Satu lagi saya mau ini, saya kebetulan saya pernah dulu 2000 berapa, saya kenal salah satu hamba Tuhan, orang bule, Amrik ya. Dia pernah ingat,
saya dulu semasa saya belajar spiritual itu saya nggak percaya alien karena saya pernah lihat hal-hal begitu. Justru saya lihat itu demonik gitu, tapi nggak bisa saya pastikan gitu. Nah, kebetulan saya pernah akhirnya setelah lama saya pernah jumpa satu hamba Tuhan, dia bahas apa yang dia lihat, yang Tuhan berikan penglihatan. Nah, sekali itu padahal saya nggak nanya gitu, dia pernah ngomong, begini, Tuhan ada sampaikan, hati-hati mendekati kedatangan Tuhan. Mendekati ya, ini dia bilang mendekati kedatangan Tuhan. Kapan kita nggak tahu ya, karena waktu Tuhan dengan waktu kita kan berbeda. Itu akan semakin marak ya, orang ini berita-berita alien ya akan semakin marak terjadi. Penampakan kayak UFO itu sebenarnya tidak ada ya. Itu satu, Tuhan tidak menciptakan alien ya. Itu yang pernah salah satu hamba Tuhan, itu cuma manifestasi dari demonik. Nah, kedepannya mendekati itu semakin akan marak lagi nanti ya, kekuatan-kekuatan demonik dengan manusia-manusia yang sudah terkontaminasi dengan para demonik kerjasama, itu yang akan melihat, nanti Anda akan lihat, akan seperti ini. Nah, baru-baru ini terjadi seperti di Florida, katanya Nephilim ya, itu sebenarnya bukan. Jadi hati-hati, jangan percaya ya. Jadi saya lebih percaya hamba Tuhan, karena hamba Tuhan itu seorang yang dia juga bukan pastor, dia seorang pendoa yang kuat ya. Dia dulu di gerejanya mereka sering lakukan doa peperangan juga gitu. Jadi dia tidak dilarang Tuhan pakai sosial media, dia sangat taat, dia nggak pakai sosial media, ini itu yang dia tahu, worship and pray God. Kalau diperintah, dikasih penglihatan, ini doa, nah dia akan lakukan doa peperangan. Nah, dari hamba Tuhan itu saya dapat jawaban. Padahal dulu saya nyari-nyari, ini benar nggak sih alien ada, tapi saya nggak yakin gitu. Nah, entah kenapa saat itu pas di gereja itu saya ketemu dia ini, kita bahas-bahas, dia cerita pengalaman dia penglihatan dia ya, yang apa. Nah, jadi apa yang saya cari lewat dia itu saya temukan jawaban bahwasanya alien itu tidak ada. Tuhan tidak menciptakan itu. Ya, nah kita balik lagi ke Alkitab juga, Alkitab tidak menciptakan alien, ya. Jadi banyak hal yang kita harus hati-hati dengan penyampaian orang gitu. Kita pegangan kita pada tetap Alkitab, firman Tuhan, ya. Jadi itu tambahan dari saya untuk video di minggu ini. Semoga apa yang saya sampaikan cukup bermakna, apa yang saya sharing bisa menambah wawasan, menambah spiritual Anda, secara iman kita tidak salah langkah. Oke, jadi begitu aja video di minggu ini. Salam Syaryo dari Tokyo, selamat beribadah. Have a nice Sunday. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.